adalah bagaimana kedua negara ini duduk bersama, sepakat untuk sepakat. Nah, mendudukkan itu kan sebenarnya sudah ada semacam OPEC-nya sawit, itu namanya CPUPC, Persatuan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit. Tetapi sayangnya memang anggotanya masih dua itu, Malaysia dan Indonesia. Meskipun beberapa negara lain seperti Kolombia, Honduras, Papua Nugini, Ghana itu sedang akan masuk segera. Jadi dengan semakin banyaknya anggota CPUPC itu akan semakin memperkuat bargaining daripada negara penghasil sawit kepada negara yang konsumennya gitu. Jadi kata kuncinya di situ, bagaimana mempererat daripada CPUPC ini kepada negara lain bisa ikut. Karena CPUPC ini berdiri tahun 2015, jadi sudah cukup senior dari segi umur ya. Saya pikir begitu. CPUPC adalah gerbang menuju ke sana seperti yang diharapkan Pak Jokowi dan Pak Anwar Ibrahim gitu. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya ke Pak Tovan nih. Pak Tovan, kalau misalnya kerjasama di industri kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gulat ya sudah berdiri sejak 2015 sebetulnya CPOPC ini, namun nampaknya tidak ada kemajuan. Nah ini sebetulnya hambatan apa sih Pak yang ada antara kolaborasi di antara kedua negara tersebut Pak? Ya, terima kasih Bunga. Jadi saya tidak dalam posisi untuk bisa menilai atau mengkritisi keberadaan dari organisasi penghasil organisasi negara-negara penghasil minyak sawit ya, CPOPC. Nah, tapi paling tidak kita bersyukur karena sebetulnya di antara negara-negara produsen minyak sawit, terutama Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, yang kita tahu dari produksi di Indonesia yang sekitar 50 juta ton, kemudian Malaysia itu sekitar 22 juta ton, itu sudah merupakan 85% dari menguasai pangsa pasar minyak sawit dalam pasar minyak nabati global. Jadi memang kalau kita bicara dalam konteks negara produsen minyak sawit, yang paling utama memang dua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Tapi apapun kita bersyukur karena sudah hadir CPOPC sudah ada, karena paling tidak komitmen, kemudian kerjasama dan kesepakatan serta sinergitas antar negara-negara produsen minyak sawit ini bisa semakin lebih baik ke depannya. Jadi memang kuncinya itu ada di Indonesia dan di Malaysia. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia dan Malaysia, sebetulnya kan kita berhadapan dengan dalam tanda kutip ya lawan yang sama. Karena kita harus mendudukkan komoditas minyak sawit ini berada di mana, terus kemudian pesaingnya apa, dan apa saja tantangan dalam persaingan pasar minyak nabati global. Jadi kalau kita tahu bahwa minyak sawit ini salah satu komoditas dalam pasar minyak nabati global, yang itu memang kita harus bersaing dengan sekian banyak komoditas minyak nabati non sawit yang itu juga sebagian dihasilkan oleh negara-negara maju seperti Eropa dan juga Amerika. Nah, kalau kita melihat dalam konteks pasar minyak sawit Indonesia dan Malaysia, sebetulnya tantangannya kan satu ya, terutama di pasar negara maju khususnya Eropa yang itu dari tahun ke tahun memang tidak pernah selesai sampai hari ini, selalu melakukan diskriminasi terhadap komoditas minyak sawit. Nah, inilah yang seharusnya menjadi concern pertama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC untuk bisa semakin kompak dan sinergi dalam melawan diskriminasi dan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Karena kita semua saya pikir sudah clear dan sudah sepakat bahwa berbagai bentuk diskriminasi dan kampanye negatif terhadap minyak sawit itu tidak lepas dari persaingan dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Jadi karena minyak sawit ini sudah memegang pangsa pasar yang terbesar dalam persaingan pasar minyak nabati global, nah sejak kita menjadi nomor satu itulah kemudian negara-negara Eropa yang merupakan penghasil dari minyak nabati non sawit seperti bunga matahari, kanola, dan lain sebagainya, itu kemudian melancarkan berbagai strategi untuk mendiskriminasi sawit. Sebetulnya kalau saya sendiri, kalau kami melihat apakah tujuan dari berbagai kampanye negatif dan diskriminasi sawit itu untuk mengeluarkan sawit dalam pasar minyak nabati dunia, saya pikir sih itu adalah keinginan yang absurd. Saya yakin tidak akan sampai ke situ, karena kalau kita lihat dalam situasi geopolitik di Eropa yang lagi panas karena perang antara Rusia dan Ukraina saat ini, pasokan minyak nabati global itu menjadi tidak seimbang, dan negara-negara Eropa yang selama ini benci mendiskriminasi dan melakukan berbagai kampanye negatif terhadap sawit, ternyata pada ujungnya juga
mencari minyak sawit. Nah, itulah dari situ kita yakin bahwa sebetulnya berbagai diskriminasi dan kampanye negatif terhadap minyak sawit tujuannya adalah untuk menurunkan daya saing sehingga komoditas minyak sawit ini tidak terlalu berkuasa dalam pasar minyak nabati global. Tetapi kalau minyak sawit kemudian dihilangkan dalam pasar minyak nabati global, saya pikir itu sesuatu yang tidak masuk akal dan absurd. Karena yang paling mungkin ketika kita bicara dan kita punya concern yang sama terkait dengan deforestasi, tetapi di sisi yang lain juga permintaan terhadap minyak nabati ini dari tahun ke tahun semakin tinggi karena peningkatan jumlah penduduk di dunia, maka yang paling mungkin ya kita mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dan yang memang ini berkah juga dari Tuhan karena tanaman kelapa sawit ini hanya bisa tumbuh dengan baik di negara ekuator seperti di Indonesia dan Malaysia, dan kita tahu Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Itu sebagai pengantar dari saya, Bung.